semua, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya Dian Iren Sabanita Malawu. Saya Neti Bruginting. Berikut hasil diskusi kami mengenai kasus pelanggaran hukum TI. Mari kita simak. Pendahuluan. Pengenalan hukum teknologi informasi menjadi penting karena dalam pemanfaatannya bukan hanya terdapat sisi positif tetapi juga negatif. Seperti penggunaan teknologi yang berpotensi mengalami data breach atau bahkan pelanggaran kekayaan intelektual. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam hukum TI. Yang pertama itu ada hacker dan cracker. Hacker yang dimaksud di sini adalah seorang yang memiliki keinginan untuk melakukan eksplorasi dan penetrasi terhadap sebuah sistem operasi dan kode komputer pengaman lainnya, tetapi tidak melakukan tindakan pengerusakan apapun, tidak mencuri uang atau informasi. Sementara cracker adalah sisi gelap dari hacker dan memiliki ketertarikan untuk mencuri informasi, melakukan berbagai macam kerusakan, dan sesekali waktu juga melumpuhkan seluruh sistem komputer. Selanjutnya, denial service of attack. Denial service of attack adalah suatu usaha untuk membuat suatu sumber daya komputer yang ada dan tidak bisa digunakan oleh para pemakai. Adapun bentuk-bentuk pembajakan dari software, yang pertama, memasukkan perangkat lunak ilegal ke hard disk. Kedua, shoplifting, pemakaian lisensi melebihi kapasitas. Yang ketiga, penjualan CD-ROM ilegal. Keempat, penyewaan perangkat lunak ilegal. Kelima, download ilegal. Kemudian fraud. Fraud merupakan kejahatan manipulasi informasi dengan tujuan menggeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Biasanya kejahatan yang dilakukan adalah memanipulasi informasi keuangan. Contohnya adanya situs lelang fiktif yang melibatkan berbagai macam aktivitas yang berkaitan dengan kartu kredit. Gambling, perjudian tidak hanya dilakukan secara konvensional, akan tetapi perjudian sudah marak di dunia cyber yang berskala global, dan kegiatan ini dapat diputar kembali di negara yang merupakan tax haven, seperti Cayman Islands yang merupakan surga bagi money laundering. Jenis-jenis online gambling antara lain online casinos, online poker. Di sini kita bisa melihat kasus IT Muhammad Arsyad, seorang pemuda yang bekerja sebagai pembantu tukang sate. Muhammad Arsyad dijerat pasal berlapis, pasal 29 junto, pasal 4 ayat 1, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Pasal 310 dan 311 KUHP, pasal 156 dan 157 KUHP, dan pasal 27, 45, 32, 35, 36, dan 51 Undang-Undang ITE. Pasalnya, Arsyad dianggap hina Jokowi dan Megawati karena mengedit wajah mereka dan menyambungkannya ke sejumlah foto badan bugil dan menyebarkannya melalui Facebook. Kasus yang kedua berasal dari seorang artis yang bernama Ariel Noah. Bagi para pecinta grup band Noah, sebelumnya Peter Pan, kasus video syur Ariel dengan beberapa selebriti papan atas Indonesia pada tahun 2010 tentu tidak bisa dilupakan. Ariel Noah dijerat dengan Undang-Undang ITE karena terbukti membuat dan menyebarkan video rekaman pornografi. Hakim kemudian memvonis Ariel Noah 3,5 tahun penjara dan denda Rp250 juta. Saat ini Ariel telah bebas dan tetap memiliki banyak penggemar. Baiklah, kesimpulan dari video narasi kami yaitu hendaknya sumber daya manusia terutama aparat penegak hukum perlu ditingkatkan pengetahuannya di bidang teknologi informasi dan digital forensik sehingga dapat menyelesaikan segala permasalahan khususnya yang berhubungan dengan kejahatan dunia maya atau cybercrime. Sekian dan terima kasih.